Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Apa benar yang baru saja kudengar, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu tanpa syarat? Aku harus ke rumah Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahu berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syahrir. Silakan masuk. Duduk, Syahrir. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan itu sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, kemerdekaan kita lebih baik langsung segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksudmu, Syahrir, berkata seperti itu? PPKI adalah organisasi buatan Jepang. Jika bangsa Indonesia merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia sebagai buatan Jepang. Agar lebih baik kemerdekaan Indonesia dilakukan atas nama bangsa Indonesia. Karena kita sedang berada di masa vacuum of power. Apa? Vacuum of power? Apa itu, Bung, vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada di dalam kekosongan kekuatan. Ini adalah saat yang bagus untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi terlebih dahulu? Ide yang bagus. Saya akan menghubungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dengan Syahrir boleh ke rumah Bung Karno untuk membahas kemerdekaan kita? Oh, tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Baiklah, terima kasih, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Syahrir. Ada berita penting, Bung, yang akan disampaikan kepada Syahrir. Berita penting apa itu, Syahrir? Saya melihat dari berita bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam keadaan kekosongan kekuasaan. Ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan memperbaiki. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggalnya jika saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai sendiri. Tapi Bu, maaf Syahrir, kita tidak boleh bertindak gegabah. Baiklah, lalu Bung Hatta. Mari, Bung. Ya. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Sairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Keadaan menjadi tegang karena sebuah perdebatan. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak berdiri cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besar esok hari. Potong leherku sekarang, tidak perlu menunggu besok. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Wikana, mengapa Anda gegabah? Mengapa Anda tidak melakukan sendiri? Lalu mengapa Anda meniru Soekarno untuk melakukannya? Saya ingin mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia dari lokal malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Jika Anda benar, Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang merdeka jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding
dengan Jepang dan sekutu. Jika kita merdeka dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan bisa bertahan. Saya yakin Bu, kita bisa. Benar Bu, mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar Bu, cepatlah. Malam ini Bu, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Ngapain buat Anda berpikiran seperti ini? Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak bisa mengabulkan permintaan kalian karena saya takut makin banyak korban yang bisa dimati. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Ya, kita akan membawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan menghasut mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungkan Sudanco Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Apakah kau bisa memberikan keamanan pada kami dan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu, baiklah, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, kalian tidak perlu khawatir, biar nanti kita pakai rumah Jauh Kisong saja. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini udah menjadi keputusan kami, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian, aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Lalu bagaimana dengan mereka? Ini apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur sangat takut mendengar suara kalian. Pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak bisa meninggalkan istri dan anakku begitu saja. Jika kalian ingin membawaku, maka bawa juga mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak dan istri Anda ke Rengas Dengklok sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Iya, Hatta. Ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta. Jadi sebenarnya ada apa ini sekarang? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kau terlalu mudah percaya dengan kabar itu, Parni. Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kita sendiri, bukan dari hadiah Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kau terengah seperti itu? Ada Mr. Subarjo di luar. Ia masa masuk, ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Karena bisa aku menemui Soekarno dan Hatta. Untuk apa kau ingin menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal kan tidak ada mereka. Jadi sini aku yang menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sepakat untuk mendesak memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, kalau begitu jika aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk.
Ada apa Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu ada benarnya. Benar, Bung. Bukankah saya dan Sahir sudah menyampaikan soal itu kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, Atta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian. Duduk dulu lah, Subarjo. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur, dia tadi menangis terus. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Karena Tidak. saya janji akan menjaga dia dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa membawa janjimu itu? Itu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Baik, Bung. Ayo kita berangkat. Mari, Bung. (17 Agustus 1945 dini hari), setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan di dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Malik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? P, R, O, K, L, A, M, A, S, I. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan yang dilakukan dengan cara seksama dan dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1940. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apa kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh semua yang datang di sini? Saya rasa jangan, karena terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Baiklah. Sayuti, tolong kamu ketik teks proklamasi tersebut. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana dalam Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu di dalam kita sholat, kita melakukan sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Siap, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju? Kalian setuju? Setuju. Baiklah. Ini, Bung, naskahnya. Silakan ditandatangani. Baiklah, terima kasih Sayuti. Silakan. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke penjuru Indonesia. Siap, Bung.
Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha tinggi dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, golongan aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita telah mencapai kemerdekaan nasional, tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang telah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan bermuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia, sekata, berpendapat bahwa sekaranglah proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.